warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, para penyuluh serta staf rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan iman Islam sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini bisa melaksanakan kegiatan rajin, yaitu Ramadan mengaji rutin tanpa tidak ada halangan suatu apa. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh syafaat ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum acara kita mulai, kajian pagi hari ini akan membahas surat Al-Fatir ayat 5-8. Marilah kita mulai dengan tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna ba'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna ba'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah adalah hak, hak benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia itu memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu dan memperdayakan kamu tentang Allah. Dalam bahasan ini kita lihat bahwa di dalam Al-Quran ada perbedaan antara kata wa'ad dengan wa'id. Wa'ad itu janji baik, sedangkan wa'id janji yang mengancam. Nah, kalau Allah itu, janji Allah itu pasti hak adanya, itu baik. Tapi janji yang mengancam itu belum tentu. Kalau kita lihat, apabila ada seseorang yang berjanji dan janji itu tepat dalam kebaikan, maka dia akan terpuji. Tapi apabila dia tidak menepati janji, maka dia akan tercela. Kalau Anda berjanji mau menghukum seseorang, tapi Anda memaafkan dia, nah itu luar biasa sekali, terpuji. Oleh karenanya sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya. Dan kalau ancaman itu tergantung. Misalnya ada dalam firman Allah, sesungguhnya kalau kamu bersyukur pasti akan saya tambah nikmatku. Tapi kalau kamu kufur, Allah tidak mengatakan bahwa pasti akan aku siksa, tapi maka siksaku sangat berat atau pedih. Nah, malah bisa jadi Allah memaafkan. Jadi kalau misalnya kita lihat ayat di atas,
Jangan sampai kehidupan dunia itu memperdayakan kamu, dan jangan sampai juga setan memperdayakan kamu. Karena kehidupan di dunia itu indah, tapi jangan pernah menduga bahwa dia akan langgeng. Kehidupan dunia itu seperti pohon, di mana ada bunganya, ada batangnya, bunga yang indah. Tapi lama-kelamaan pohon itu bunganya akan layu, kemudian pohonnya mati. Akhirnya itu seperti kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak abadi. Yang abadi adalah kehidupan akhirat. Oleh karenanya jangan sampai kita diperdaya oleh kecantikan dunia, tapi jangan membenci dunia. Artinya jangan kita tinggalkan dunia, karena dunia itu tempatnya kita menanam kebaikan, dan akhirat adalah akan menuai di akhirat nanti. Semakin banyak yang diperoleh di dunia, semakin berpotensi ada kebahagiaan pada diri kita. Semakin banyak yang kita kerjakan di dunia itu berupa kebaikan, semakin berpotensi kita akan memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Misalnya kita di dunia bekerja mencari nafkah, itu untuk memperoleh kehidupan kebaikan di dunia, tapi pada hakikatnya itu menanam kehidupan, menuai kehidupan di akhirat nanti. Maka sekali lagi, jangan kita terperdaya atau diperdaya oleh kehidupan dunia, bahkan sampai setan memperdayai kita. Kemudian kita lanjutkan ayat ke-6. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, dan anggaplah ia itu musuhmu. Setan itu musuh bagi setiap manusia, karena setan itu segala durhaka yang mengajak pada kedurhakaan. Setan bisa berupa jin, tapi juga bisa berupa manusia. Jika ia mengajak pada kedurhakaan, berarti ia termasuk golongan setan. Kalau durhakanya sembunyi-sembunyi, belum tentu jadi setan, karena belum mengajak sih. Ajakan bisa dalam bentuk lisan, bisa pula dalam bentuk praktek. Misalnya, ada orang yang mengajak melakukan hubungan yang dilarang. Misalnya dia telanjang, misalnya dia telanjang mengajak orang lain, itu jelas haram. Itu kalau mengajak berarti dia sudah dikategorikan setan. Setan berwujud manusia. Tapi kadang itu bisa juga diperbolehkan kalau misalnya telanjang itu sendirian, misalnya di kamar mandi. Walaupun itu makruh, itu berarti kan tidak mengajak orang lain. Nah itu, jadi hati-hati kalau misalnya kita itu termasuk bisa masuk tipu rayu setan. Itu kalau bisa jangan mengajak orang lain, biar kita tidak termasuk wujud daripada setan itu sendiri. Kemudian karena kita tahu bahwa setan itu merupakan musuh yang utama
bagi kita, bagi setiap manusia. Kemudian di ayat 7, alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Itu jelas nggih. Itu memang itu ancaman dari Allah. Tadi ada yang janji Allah yang di awal itu, Allah itu janji yang baik dan janji ancaman. Kemudian walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini sudah jelas. Kemudian ayat yang ke-8, faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ini yang perlu kita garis bawahi, ini. Fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala yadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini bahwa pekerjaan itu baik? Nah, inilah yang kadang kita termasuk tertipu bujuk rayu setan itu di sini. Ada orang yang diperintah oleh setan karena amal, diperindah oleh setan karena amal buruknya. Nah, ini yang kadang harus diwaspadai, itu ini. Diperindah oleh setan karena amal buruknya. Contoh, misalnya ghibah. Ini jelas nggih, ghibah merupakan hal yang diharamkan, dosa. Tapi kadang kita tidak menyadari bahwa ghibah itu merupakan perbuatan yang dosa, tapi itu karena diperindah oleh setan sehingga seolah-olah kita lalai bahwa itu menjadikan dosa pada diri kita. Nah, ini yang harus diwaspadai sekali. Tapi sebenarnya kalau misalnya ghibahnya dengan orang lain, itulah yang masuk kategori yang diharamkan oleh Allah. Loh, berarti ghibah sendiri boleh dong? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita sudah terpaksa kita terberdaya oleh setan, maka halangi diri kita untuk melakukan perbuatan yang kita lakukan itu di hadapan orang lain. Boleh sendiri, misalnya aku tak ngerasani Bu Ani itu kok gendut, tapi sendirian itu boleh, tidak apa-apa. Enggak, jenengan iri pada yang misalnya punya mobil mewah atau mungkin rumahnya indah bagus, tapi sendiri, itu tidak apa-apa daripada dengan orang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai terhadap bujuk rayu setan atau hal-hal yang kadang kita lalai terhadap perlakuan yang kita lakukan, itu ternyata itu merupakan bujuk rayu setan untuk memperindah amal keburukan yang dilakukan. Nah, kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama, hati-hati. Dunia bisa memperdaya kita, tapi jangan sampai kita itu terperdaya oleh dunia. Dan janganlah kita meninggalkan dunia, karena pada saatnya nanti kita akan meninggal dunia. Kemudian yang terburuk dari manusia adalah yang melakukan kesalahan dan menganggap kesalahan itu baik. Kalau dia melakukan kesalahan tapi dia tahu kesalahan itu salah, maka ia sadar dan harus segera istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya Allah memberi balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat, sesuai dengan apa yang orang itu perbuat. Demikian uraian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.